dimulai sekarang aja. Mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen sekalian, izinkan kelompok kami, kelompok 3, menyampaikan hasil laporan proyek kami selama 1 semester belakang, di mana proyek ini dilakukan di SMA PGRI 2 Bandung yang ada di Cipagalo mengenai humas sekolah. Ya. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Adrian Muhtar dari kelas Humas B. Saya Cindy Marcella dari jurnalistik. Saya Marlianti Putri dari kelas jurnalistik. Saya Ima Halimatu Syadia dari Humas A. Saya Muhammad Isani Firdaus dari Humas A. Baik, sebelumnya sebelum ke pembahasan, sebelumnya kita telah melakukan observasi dan pengumpulan data di SMA PGRI 2 Bandung, dan kita juga telah mengumpulkan data tersebut. Baik, mungkin penjelasan daripada hasil observasi dari kita itu mengenai SMA PGRI 2 Bandung itu sendiri. SMA PGRI 2 Bandung itu sudah, karena kita memang konteks kita itu pada kehumasannya, Bapak Ibu tentu yang kita observasi itu tentang kehumasannya. SMA PGRI 2 Bandung itu sudah memiliki wakasek bidang kehumasan, tapi itu baru ada 1 orang. Jadi belum ada timnya. Nah, di situ ada permasalahannya gitu. Terus untuk humas internalnya mereka sudah berjalan dengan baik karena segala informasi yang bersifat untuk siswa, untuk guru-guru di sekolah itu sudah berjalan melalui grup WhatsApp maupun papan-papan pengumuman di mading begitu. Namun memang yang menjadi permasalahan itu ada pada humas eksternalnya. Nah, untuk humas eksternalnya itu pada pengelolaan sosial medianya dan kurangnya SDM. Mungkin selanjutnya untuk permasalahannya akan lebih detail dijelaskan. Baik, berangkat dari analisis yang tadi rekan saya jelaskan, kelompok kami menemukan permasalahan yang ada di SMA PGRI 2 Bandung. Salah satunya yaitu permasalahan mengenai kurangnya kesadaran dalam pengelolaan sosial media atau media baru. Salah satunya seperti konten. Dan juga SMA PGRI 2 Bandung memang sudah memiliki official account Instagram yaitu @SMA-PGRI 2 Bandung. Namun memang secara pengelolaannya tidak ada konten di dalam feed Instagram tersebut, yang dimana di feed Instagram tersebut harusnya terdapat konten yang memperkenalkan si sekolah tersebut. Namun hal ini juga ditandakan bahwa kurangnya kesadaran dari humas sekolah tersebut pada bagian humas eksternalnya. Permasalahan selanjutnya yaitu mengenai kurangnya SDM humas, kurangnya tidak adanya tim humas, dan ini juga tentunya menghambat pengelolaan humas eksternal tersebut. Dari permasalahan yang tadi, garis besarnya adalah tidak ada kurangnya SDM dari bagian humas dan tidak adanya tim media. Apa sih strategi dari kelompok kami? Kami mencoba memberikan strategi kepada sekolah. Yang pertama adalah membangun tim media yang terdiri dari penulisan, fotografi, dan videografi. Dan kami dibagi lagi menjadi sub-sub kecil. Penulisan 4 orang, fotografi 3 orang, videografi 3 orang. Dan kami wadahi mereka itu dengan diadakannya workshop dan adanya pendampingan. Baik, setelah kita melakukan observasi, terus menemukan permasalahan dan membentuk strategi, tentunya kita ada action ataupun aksi nyata daripada permasalahan ataupun problem solving daripada permasalahan. Nah, yang pertama kita melakukan workshop literasi digital dengan tema optimalisasi humas sekolah di era digital. Itu terlaksana pada hari Selasa 12 Desember 2023 di SMA PGRI 2 Bandung.
Nah, workshop tersebut dibagi menjadi 2 sesi. Yang pertama itu ada sesi khusus umum terkait literasi digital, itu dihadiri oleh 36 orang, itu pengurus daripada OSIS dan MPK. Nah, yang kedua yaitu sesi khusus, yaitu 10 orang pengurus OSIS dan MPK, yang ini nantinya akan menjadi pengelola daripada tim media sosial SMA PGRI tersebut. Daripada sesi khusus ini terdiri dari beberapa materi. Yang pertama ada videografi dan fotografi dengan pemateri Payani, dan yang kedua ada kepenulisan, itu pemateri Bu Eri. Nah, yang kedua dilanjut dengan pendampingan. Dari pendampingan tersebut, aksi daripada workshop tersebut. Nah, pendampingan tersebut itu dilaksanakan pada tanggal 13 Desember sampai 27 Desember. Pendampingan ini tuh dilaksanakan secara online maupun offline, dan kita juga melakukan controlling itu menggunakan aplikasi Trello untuk memudahkan kami untuk controlling pendampingan tersebut. Kita juga menyediakan template storyboard di aplikasi Trello tersebut, memudahkan kita untuk controlling yang menjadi tugas daripada pendampingan tersebut. Nah, dari pendampingan ini kita menghasilkan 4 konten. 4 konten video. Yang pertama itu recap di Hari Pahlawan dan Hari Guru. Terus yang kedua ada kegiatan workshop literasi digital, terus konten ujian sekolah, dan yang terakhir ada konten fasilitas sekolah, dan menghasilkan 2 berita artikel. Yang pertama itu recap kegiatan daripada workshop literasi digital tersebut, dan yang kedua adalah Hari Pahlawan dan Hari Guru. Adapun output dan outcome. Nah, output yang produk yang kita ingin hasilkan gitu. Pertama ingin membuat tim khusus, tim humasnya. Terus yang kedua meningkatkan kualitas komunikasi antara humas sekolah dengan orang tua murid melalui media sosial Instagram SMA PGRI 2 Bandung. Selain daripada itu juga kita memberikan pelatihan mengenai jurnalistik, kepenulisan, videografi dan fotografi. Terus juga memberikan pendampingan dalam pembuatan berita dan konten. Nah, outcome yang kita manfaat yang kita dapatin dalam proyek ini, yang pertama mampu menghasilkan tulisan dan konten media yang semenarik mungkin, dan untuk disebarluaskan di media sosial Instagram sebagai sarana informasi. Terus juga membuat tim humas 10 orang, itu pun yang terlibat siswanya MPK dan OSIS. Terus juga mereka memiliki keterampilan dalam penulisan, videografi serta fotografi. Baik, tujuan dari proyek kami bisa dikatakan berhasil, berangkat dari sebelum dan sesudah kita melakukan proyek di sana. Terlihat memang ada perbedaan dan perubahan. Pada saat ini memang sebelumnya itu feed Instagramnya itu tidak menggunakan pamflet sama sekali. Nah, pada saat ini feed Instagram atau postingan dari SMA tersebut sudah menggunakan pamflet dan juga sudah memproduksi kontennya sendiri, seperti itu. Buat program tindak lanjutnya, rencana tindak lanjutnya itu kan kita ada pendampingan selama 4 kali, dan itu baru 2 kali terlaksana. Nah, untuk 2 kali yang belum terlaksana ini tuh menjadi rekomendasi rencana tindak lanjut yang akan dilakuin oleh humas sekolahnya gitu. Yang pertama ada tentang ekstrakurikuler dan juga jurusan. Baik, mungkin itu untuk penjelasan daripada program. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa kita itu membentuk tim humas yang terdiri dari 10 orang, yang dimana workshop itu ada tim khususnya, ada 10 orang. Nah, di situ juga dibagi-bagi juga seperti yang sudah dijelaskan sama Ihsan tadi. Dan kita pribadi dari masing-masing anggota kelompok ini memiliki tugas khusus juga, Bapak Ibu. Jadi kita itu memiliki tugas untuk mendampingi pada videografi, fotografi dan kepenulisan. Saya Ima, saya bertugas untuk membuat skrip pada konten-konten yang ada di media sosial atau kemarin yang sudah kita lakukan pendampingan, di mana mulai dari kita pembuatan
narasinya, captionnya, ya hingga proses pembuatannya juga. Terus setelah itu aku juga sama Cindy itu melakukan pendampingan kepada berita artikelnya. Nah, baik Pak, untuk Adrian dan juga Iksan itu bertanggung jawab dalam mendampingi bagian fotografi gitu. Jadi kita memang mendampingi pada saat dokumentasi jika ada event atau kegiatan seperti itu. Lalu kita juga membantu color grading dalam foto tersebut untuk dijadikan berita artikel. Untuk saya, Cindy, selain daripada membantu pendampingan penulisan berita, saya juga mendampingi dalam pembuatan desainnya untuk berita artikel yang akan diunggah di sosial medianya. Dan saya memiliki tugas untuk menanggung-jawabi videografi mulai daripada produksi daripada konten tersebut, mulai dari brief talent, terus tag video, editing, hingga pada publikasi daripada konten video itu sendiri. Baik Bapak, baik Bapak Ibu dosen, barangkali demikian yang dapat kelompok kami sampaikan mengenai hasil laporan proyek kami selama 1 semester ke belakang. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, izin menjawab. Konten itu berupa isi, jadi isi daripada informasi, meskipun konten itu bukan berupa video saja, tapi pada foto itu termasuk juga ada isi konten itu mungkin. Hasilnya ya, saya niru Bu Edi deh. Jadi katanya udah optimalisasi ini udah berhasil ya. Nilainya berapa? Daripada kita yang mau BRI sama saya. Keberhasilan ya? Iya. 1 sampai 10. Ya paling tidak saya kan pernah ikut juga ya, jadi cukup tahu. Kalau secara angka mah 8 mungkin Bapak. Itu cukup besar kalau 8 sebenarnya. Karena kalau misalnya dilihat di Instagram SMA PGRI 2 Bandungnya setelah dan sebelum kita melakukan program ini memang lumayan ada perubahan Bapak. Dari mulai kalau misalnya sebelumnya itu yang sudah seperti kita jelaskan pada saat UTS itu hanya ada foto selfie daripada Bapak Kepala Sekolah. Yang dimaksud dengan optimal Kan sudah ada optimal tuh yang mengoptimalkan, berarti kan si sosial medianya itu sudah ada. Terus tim humasnya secara pribadi Bapak Destria di sana juga sudah ada, namun memang belum maksimal gitu Bapak. Jadinya kita pengen ada tim humas atau tim medianya itu untuk mengoptimalkan, untuk memaksimalkan sesuatu yang sudah ada tadinya. Jadi sosial media atau Instagram itu memang sudah ada, tapi belum optimal atau belum maksimal gitu. Insya Allah. Kan udah nilainya udah 8. Bapak izin menambahkan, karena dirasa kalau misalnya keseluruhan optimal mungkin masih ada tahap proses gitu kan Pak, karena dirasa kita juga setelah mendapat problem daripada SMA PGRI itu tidak ada tim media sosial, jadi kita garap mungkin dari pembentukan timnya dulu gitu, jadi ada tahap-tahap proses selanjutnya mungkin maksudnya. Jadi belum 8 ya. Maka kurang dulu pada saat kurang dulu deh. Saya izin dulu buat. Mau tanya ini deh, apa sih? Tadi teman-teman nyampein kalau ada workshop kepenulisan, berarti membuat artikel atau berita artikel. Nah, itu sempat ini nggak sih kepake nggak? Maksudnya upload nggak di medsos ini? Di konten apa tuh? Yang tentang workshop? Iya, tentang workshop
sekarang itu si konten yang penulisan berita itu kayaknya diarsip itu soalnya udah ada ya tapi kan masih sesuai izin menambahkan Ibu mungkin sebelumnya setelah kegiatan workshopnya itu sudah diposting, tapi kemarin yang kita cek lagi ternyata diarsip dan kalau lihat dari atasnya itu mereka lagi posting PPDB. Nah PPDB-nya itu ada template-templatenya gitu Ibu, jadi kayaknya bakal berantakan. Jadi kayaknya ada beberapa foto atau konten di itunya memang yang diarsip, salah satunya yang berita kita Ibu gitu. Tapi untuk beritanya udah ada di linknya, di PPT-nya linknya kita udah. Itu yang bikin beritanya teman-teman apa siswanya? Kalau yang kan kita udah bikin dua berita. Nah berita yang pertama tentang Hari Pahlawan itu dari kita dulu. Sisanya yang workshop itu dibandingin sama yang dari sekolahnya siswanya. Jadi dari workshop penulisan ini juga dapat nggak ininya? Apa sih siswanya itu bikin ini juga nggak, tulisan juga nggak? Hasil dari workshop ini ada hasilnya nggak? Iya, dari siswanya ada berapa tulisan? Satu. Satu aja. Berita workshop itu aja berita workshop. Nggak dibeda-bedain temanya? Misalkan satu siswa tulis apa? Enggak. Oh, enggak. Iya. Gimana menurut teman-teman? Siswanya bisa? Atau malah lebih bagus dari tulisan kalian? Kalau dikatakan bisa ya bisa Bu, karena memang ada pendampingan juga dari kita. Terus memang ya perlu diarahkan lah untuk pembuatan berita terkait tersebut. Jadi yang diupload yang dari hasil kalian apa dari siswa? Dua-duanya diupload gitu. Oh, dua-duanya diupload. Iya, tapi sayangnya di sini ternyata kearsip. Iya. Oke, saya mau nanya itu aja sih soal workshop kepenulisan. Cukup saya Nanya Pak Irsa. cuma tanya tujuannya, tujuan kau masaknya apa? Tujuan daripada kegiatan kita itu Pak, Kegiatannya, kehumasan sekolahnya. kehumasan itu untuk membranding daripada sekolah itu sendiri, untuk meningkatkan citra positifnya karena dirasa kita memanfaatkan optimalisasi di digital ini. Jadi Instagram kita fokus pada Instagram. Daripada membranding itu humas sekolah itu karena kan untuk menginformasikan sesuatu yang ada di sekolah tersebut, dimana ketika misalnya ada PPDB, ada buat calon siswa baru itu bisa humas ini tuh bisa menginformasikan terkait PPDB tersebut melalui konten-konten yang ada di media sosial. Bisnis inti sekolah, bisnis pokok. Iya, bisnis inti sekolah itu sampai perlu di branding. Izin coba. Mungkin dari segi kualitas sekolahnya, lalu juga Bisnis intinya ataupun bisnis pokok, urusan pokok sekolah. pendidikan. Terusnya di branding Mengenai sekolahnya, yang berkaitan pokoknya dengan pendidikan sekolah. kalau ada teh botol yang di branding pabrik teh botolnya itu teh botolnya. Coba. Kamu sih berpikirnya itu.
di luar perlu di brand itu rasa aneh kan istilahnya kemudian itu cocok Pak. Iya, karena di luar SMA PGRI mah belum masuk ke sekolah industri, belum masuk ke industri pendidikan. Itu sekolah-sekolah swasta yang mahal-mahal itu memang bagian dari industri pendidikan. Jadi menggunakan istilahmu dunia industri yang diterapkan pada yang tidak menjadi bagian dari industri. Ya bagiannya ya sebagai pasti tapi yang utama ini bukan kayak SD Global Jaya itu yang 60 juta itu SPPN 5 minus yang kalau yang kayak itu sebagai industri pendidikan. Mereka memberikan layanan pendidikan yang berbeda dengan sekolah-sekolah yang kayak ini. Makanya begitu saya kata Brel, Pak, karena bisnis pokok pembelajaran, maka humasnya pertama-tama pasti melayani yang terkait dengan pembelajaran. Yang disampaikan informasi yang banyak disampaikan Wakasek Humas apa? Tapi kegiatan yang lain dengan kegiatan belajar yang berkaitan dengan orang tua apa? Musik itu kan. Terus data brandingnya gimana? Paling juga memperlancar harus informasi. Kebanyakan sekolah di Indonesia, khususnya sekolah-sekolah konvensional, adalah memperlancar harus informasi yang terkait dengan pembelajaran. Kalau disampaikan pada orang tua, informasi yang disampaikan kepada siswa, informasi yang disampaikan kepada guru, kebanyakan terkait dengan itu. Yang saya tahu, saya tahu kalau di SMA PGRI itu beda. Di kebanyakan sekolah negeri apalagi kayak gitu. Dan bukan masalah kok kalau hanya ada Wakasek Humas, karena mereka ngikut aturan pemerintah harus ada Wakasek Humas dibikin lah. Yang fungsinya juga mereka nggak tahu harus ngapain selain menghadapi wartawan dan LSM dan nanti bapak orang tua biasanya awal aja minta duit dan ya basa-basi sama dukungan untuk kesuksesan belajar anaknya. Itu berapa? LSM. Terkait judul tadi ya, humas yang optimal itu yang seperti apa? Nah, ini judulnya optimalisasi humas sekolah. Coba humas sekolah yang optimal itu seperti apa? Izin menjawab Pak. Barangkali humas yang optimal itu yang menjadi penunjang informasinya itu secara cepat dan tepat gitu Pak. Cepat dan tepat. Nah, emang tes itu kan jadi cepat dan tepat. Iya, cerdas. Secara tepat dan akurat untuk dengan mana cepat dan tepat itu bukan tepat Pak. Ya, humas bukan? Iya. Siapa namamu? Adrian. Aku humas kelas A. Humas B. Humas B. Oh, humas B. Oke, so mana? Awan sebenarnya. Ya, humas yang optimal itu menurut saya pribadi Pak, ketika si orang tersebut, si humasnya itu memberikan informasi yang akurat dan juga tepat gitu Pak. Oke. Jauh dari humas dulu ya, humas sekali humas. So, silakan.
Iya Bapak, kalau misalnya dari humasnya sendiri itu tugas daripada humas itu kan ada salah satunya komunikasi elemen yang penting pada humas. Nah tentu kenapa kita mau mengoptimalkan humas sekolahnya itu, kita itu ingin melakukan komunikasi pada humasnya itu untuk reputasi informasinya juga Bapak. Jadi pengen mengoptimalkan secara humas eksternal ke luarnya itu untuk ya tadi alur informasi, reputasi, dan bahkan relasi ketika memang itu sudah digambarkan di dalam Instagram daripada ya. Humas sekolahnya optimal adalah yang gimana? Ya, yang menyebarkan informasi gitu Bapak, mau ke internal maupun ke eksternal gitu Bapak. Jadi yang dioptimalkan di sini yang ke eksternalnya gitu Pak, menurut Imam. Humas yang optimal yang gimana humas sekolah yang optimal? Humas yang optimal adalah saling memberi informasi dari sekolah kepada guru, dari sekolah kepada orang tua untuk internalnya, dan saling mengerti akan informasi tersebut. Hari esensi pekerjaan humas apa? Esensi pekerjaan humas itu apa? Saling memberikan informasi. Wah, itu mulai betul humas satunya gitu. Kan udah kedua hari lalu panggil kan saling memberikan informasi. Humas lagi kan tak humas. Esensi dari pekerjaan humas, esensi dari humas itu apa sebetulnya? Kalau esensinya terjawab, ya Kak, menjawab bagaimana humas yang optimal itu akan tepat. Nah, esensi humas itu apa sesungguhnya? Suatu Sama boleh yang lain jawab. Izin jawab mungkin dari Mas, tapi izin mencoba menjawab. Mungkin daripada humas itu kan hubungan masyarakat, daripada bisa satu perusahaan ataupun bisa satu sekolah ini. Jadi segala alur informasi maupun dari dalam ataupun untuk luar itu bukan diolahnya, disampaikannya oleh humas ini sendiri. Seperti misalnya kerjasama daripada pihak luar itu yang yang mengelolanya itu dari pihak humas. Seperti itu selalu saya Pak. Iya, jadi humas itu kan yang menjadi pengelola suatu informasi, misalkan dari kepala sekolah ke orang tua murid dan sebagainya. Nah, humas ini yang membuat surat dan lain sebagainya. Surat Pemberitahuan. Dan yang cukup jelas gini, saya kasih tahu ya, esensi humas itu akan menyebarkan hubungan dengan berbagai pihak yang terkait dengan sekolah itu. Benar ya? Hubungan dengan siapa coba? Hubungan dengan orang tua. Ini dengan publik-publiknya terakhir tadi ya, ada publik internal dan eksternal, itu kan esensinya. Nah, optimal itu adalah ketika humas itu bisa menjalankan hubungan dengan berbagai pihak yang terkait secara efektif dan efisien. Karena kalau kalian ikut era digital dengan menggunakan perangkat yang modern hari ini, tapi tetap aja esensinya adalah bagaimana menjalankan hubungan secara efektif dengan semua publik. Ya. Itu esensinya. Jadi humas orang yang akan efektif apabila sanggup menciptakan hubungan yang efektif dengan berbagai pihak yang terkait dengan sekolah itu. Begitu dengan media apapun, termasuk dengan media lain. Ya, benar tidak? Ya. Jadi jawabannya kalau kemana-mana, esensinya dulu aja. Ya. Terakhir, ya humas saja yang menjawab di mulia. Kaitannya dengan krisis apa? Apa yang kalian kerjakan ini mengoptimalkan humas sekolah pada era digital. Kira-kira kalau dihubungkan dengan manajemen krisis seperti apa? Kira-kira mana letak ini ya Pak? Hubungannya, kaitannya. Baik Pak, izin menjawab. Jika dihubungkan dengan manajemen krisis, permasalahannya itu yang pertama ketika memang ada pengunduran atau perubahan jadwal pelaksanaan workshop itu tersebut Pak, di mana pada saat itu memang kami
akan melaksanakan UTS, tapi memang ada perubahan pelaksanaan dari SMA PGRI tersebut, Pak. Dan cukup ya. Yang lain gimana silakan. Coba untuk manajemen krisis yang dari program kita itu, yang pertama mungkin kenapa kita sampai ada program ini, tentu ada kurang belum adanya pemahaman. Kadang kita itu menurut IMA ya, pandangan IMA itu kan ada OSIS, ada MPK. Nah itu tuh kita di program ini tuh manfaatkan untuk menjadi tim media gitu ya. Nah Bapak si OSIS atau MPK ini belum sadar bahwa media itu penting itu untuk manajemen krisis pada posisi program ininya. Tapi selain itu juga di dalam program ini kita memiliki permasalahan atau krisis itu sendiri. Contohnya kita waktu mau ada kegiatan workshopnya itu waktunya sempat diundur juga karena memang ada krisis komunikasi yang kurang baik lah pada posisi saat itu. Jadi kita harus memundurkan. Nah itu di manajemen krisis pada pas kegiatan programnya gitu. Ya, mungkin menurut saya sama seperti yang lain, Pak. Oke, kalau sudah sama satu lagi. Terima kasih. Harus sama. Kak Nun, Bu Ratu. Iya, Pak. Sudah. Silakan duduk. Baik, terima kasih Bapak Ibu dosen. Barangkali sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.